Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi-pagi ini kita lagi menghadapi sebuah Panther. Jadi yang ada di hadapan kita ini sebuah Panther 2018 atau generasi ya wis mau pensiunnya Panther untuk di Indonesia lah. Artinya sebelum discontinue lah, artinya gitu ya. Jadi Panther kan sudah tidak dijual lagi karena ya sesuatu hal mungkin Isuzunya tidak mengeluarkan Panther kembali alias diganti MUX gitu kan, yang harganya mungkin sudah setara Pajero sama Fortuner tapi mungkin di bawahnya dikit ya. Dan kita yang mau sampaikan di sini ini Panther operasional suatu perusahaan di Jakarta, tepatnya di Cikarang Bekasi. Beliau masih dipakai di Surabaya, kemudian mau pulang ke Jakarta ada kendala di jalan. Kemudian agak sedikit dipaksa ke bengkel kita, kemudian ditangani. Kemarin itu keluhan pertama itu tentu udah bocor-bocor. Nah, bocornya seperti apa waktu pas di tol itu seperti ini videonya. Oke, jadi setelah kita lihat dari video itu, ternyata kebocoran itu sangat-sangat masif dan sangat banyak. Artinya banyak ini karena hampir semua bagian setengah mesin ke bawah sampai kolong, dari mulai depan sampai belakang sampai pintu belakang itu sudah banyak oli di situ gitu. Jadi karena olinya netes di bawah jalan, olinya kan terbawa ke belakang. Jadi semua bagian bawah kolong itu semua basah sama oli semuanya. Jadi itu merepotkan ketika kita mau ngecek dari mana sumber kebocoran itu gitu ya. Jadi setelah kemarin kita bersihkan sampai 3 kali 4 kali dulu, kemudian kita cek itu seal askrek depan yang bocor. Setelah kita ganti seal askrek depan, ternyata juga pulinya itu kan sudah beralur. Jadi mau tidak mau kita bubut pulinya, kalau kita ganti juga lumayan. Setelah kita pasang pulinya dan kita pasang sealnya, ternyata panbelnya dan beberapa selang yang ada di bawah itu kan kena oli semuanya. Oli mesin yang panas, jadi karet itu melar gitu kan, kayak selang karet itu melar. Jadi mau nggak mau kita ganti. Terus untuk keamanan juga panbel kita ganti karena panbelnya bekasnya kena oli-oli gitu. Takutnya nanti melar di jalan malah jadi bermasalah, kan bahaya. Jadi kita hindari yang berbahaya itu. Gimana caranya? Ya diganti spare partnya gitu. Terus berikutnya lagi kita cek ulang lagi, kita tes jalan sana sini. Ternyata masih ada bocor di bagian dinamo alternatornya. Jadi kalau mobil diesel, apalagi diesel yang konvensional seperti ini, itu alternator atau dinamo casnya atau dinamo ampernya itu belakangnya itu ada pompa untuk ini booster ya. Nah, pompanya itu kan ada aliran olinya, di situ ada o-ringnya. Jadi kita buka o-ringnya, kita perbaiki o-ringnya, kita pasang lagi. Alhamdulillah selang baliknya juga kita sudah perbaiki. Alhamdulillah udah nggak bocor dari situ. Kita tes ulang lagi, ternyata masih ada rembesan di beberapa baut karter. Setelah kita cari penyebabnya, ternyata itu dari samping mesin sebelah kanan. Nah, di samping mesin sebelah kanan ini ada peredam yang dari busa seperti ini nih. Ini kan busa nih ya. Busanya seperti ini, posisinya ada di blok mesin sebelah kanan. Nah, kita buka peredamnya itu agak sulit karena harus bukain semua yang ada di bagian sebelah kanan mesin ini. Ini kan kanan mesin sebelah sini ya, ini kita sebelah kiri kita, tapi dia di bagian sebelah sini, di bawah turbo. Nah, kita bongkarin semua yang di bawah turbo itu untuk ngambil peredamnya. Ini peredamnya kayak gini, kita ambil, kemudian kita cuci pakai sabun. Karena ternyata itu ada oli-olinya. Jadi olinya itulah yang nempel di peredam itu ketika kita tes tuh netes-netes gitu loh. Makanya kita bersihkan peredamnya. Nah, ini kita pasang lagi. Sudah dibersihkan semua, Insya Allah. Setelah ini ganti oli sudah, ganti filter solar sudah. Kita mau tes jalan sambil kita mereview ingatan kita membawa sebuah Panther itu rasanya seperti apa. Ini 2018 ya. Kilometer tertera, ini tertera 130 ribuan, tapi kondisinya bocornya banyak. Sebenarnya harusnya kalau Panther ukuran 200.000 kilo baru mulai bocor-bocor sih menurut saya loh ya. Kalau ini udah bocor-bocor parah gini ya, kilometer itu ya diabaikan aja. Oke, sekarang kita jalan yuk, pakai Panther jalan-jalan.
ini adalah Panther yang nanti kalau sudah selesai di servis, kemudian test drive-nya sudah kelar, rencana kita mau antar ke Cikarang Bekasi. Nah, gitu itu baru rencana kita ya. Tapi nanti kita konsultasikan dengan pemilik mobilnya tentunya. Sekarang pasang safety belt-nya dulu. Ini ya, Panther generasi terakhir itu setirnya sebenarnya sudah ada kulitnya atau cover kulit. Untuk red rim setirnya ini sudah rupanya wis kepiye ya, megangnya tuh sampai aneh gitu karena udah brudel gendah kayak gini ya. Nah, ini baiknya nanti ya di rim lagi. Kalau speedometer nih mas, speedometernya masih plastikan ya, speedometernya masih plastikan, kilometer tertera odometer 136.000 sekian gitu ya. Speedometer terakhir itu seperti ini untuk Panther. Ini LS Panthernya, joknya kulit, tapi kulitnya ya karena operasional perusahaan jadi mohon dimaklumi aja, nggak pernah istirahat, nggak pernah dibersihkan ya, karena terus terang semuanya itu ngejar yang namanya penghasilan. Oke, ini juga AC-nya kemarin bermasalah, makanya kemarin kita nggak pakai AC tesnya ini. Coba kita sekarang pakai AC. Bentar ya, ada telepon. Oke, kita jalan pakai Panther ya. Jadi Panther ini kalau menurut saya di Indonesia itu sebuah fenomena ya, karena mobilnya itu bener-bener kalau orang bilang itu kan tahan banget terhadap apa aja gitu, baik jalan jelek, jalan bagus oke, solarnya irit, solarnya mau solar busuk kayak apa juga jalan, artinya ya minim perawatan juga. Tapi ketika mobil itu dipakai terus menerus seperti ini, kemudian buat operasional ya tentu pasti ya namanya mobil, semua mobil pasti ya akan jadi rusak gitu. Karena harapannya kan rusaknya itu tidak, biayanya tidak membengkak gitu. Nah kalau Panther ini memang benar bisa diandalkan ya. Ya perusahaannya ya kurang lebih milih Panther ini karena Panther itu terkenal bandelnya, terus kemudian juga terkenal wiritnya. Nah sebenarnya bandel dan tidak itu kan tergantung dari perawatan juga. Artinya kalau udah mulai rembes-rembes, bocor-bocor ya wajar sih. Kayak kilometer sekarang segitu dipakai terus-menerus. Terus juga tahunnya 2018 ini sudah hampir lebih dari 5 tahun tentunya ya. Ya udah pasti mulai bocor-bocor dan sebagainya gitu. Itu wajar ya, karena dipakai buat jalan juga. Nah rasanya Panther ini jelas suara mesin itu masuk, suara dieselnya, walaupun sebenarnya mesinnya ini peredamnya tuh kalau Panther tuh baik di karter itu ada peredamnya, kanan kiri blok mesin itu ada peredamnya, terus bodi di belakang mesin tuh ada peredamnya, kap mesinnya ada peredamnya. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali yang dilakukan peredaman terhadap suara mesin ini, tapi ya khasnya Panther begini, suaranya tuh reng gitu guys. Terus kalau walaupun ini pakai turbo, tapi turbonya Panther ini kan hanya turbo aja, belum VGT, belum intercooler. Jadi memang ya mesin diesel dengan turbo aja. Nggak ada emblem-emblem intercooler, nggak ada VGT, nggak ada VNT, nggak ada. Pokoknya cuma turbo tok gitu. Nah, turbonya itu menurut saya cuma sebagai tambahan ketika dia mau meloloskan Euro 2 dulu kan kayak gitu ya. Karena yang menurut saya turbonya dicabut pun ya enggak beda jauh dengan Panther yang non turbo. Tapi kan ada lebih baiknya dipasangin turbo ya, jangan dilepas turbonya. Kalau pengen bagus lagi ya paling ya turbonya ditambah lagi, kemudian kayak di intercooler, kemudian ditambahin apa namanya ya, di setting untuk injektornya biar lebih bertenaga lagi. Bisa ngikutin teman-teman yang lain lah, apa namanya itu ya, cumi-cumi darat gitu. Jadi cumi-cumi darat. Tapi sekencang-kencangnya turbo, sekencang-kencangnya Isuzu Panther, ya kalau untuk ngikutin mobil-mobil diesel zaman sekarang tentu akan beda ceritanya ya. Artinya tetap ya, untuk Panthernya ini kan mesin diesel yang zamannya itu bukan zaman yang sekarang lagi. Untuk ngikutin teknologinya, tenaganya, terus torsinya itu nggak bisa ngikutin perkembangan untuk mesin turbo yang sekarang. Jadi
Panther ini di mesinnya diciptakan itu kan untuk ketahanan, kekuatan kayak gitu. Tapi jangan berharap punya tenaga yang besar, torsi yang besar, enggak. Dia nyarinya adalah maintenance-nya free, artinya maintenance itu hanya ganti oli filter sama oli filter solarnya gitu. Terus solarnya pakai solar busuk pun jalan gitu kan, nggak ada kendala sama sekali. Ya itu aja. Terus kita disuguhkan dengan suspensi yang empuk kayak naik kapal gitu, empuk banget. Nah, resikonya ketika mobil itu empuk banget, enak di jalan desa-desa, jalan-jalan provinsi yang banyak sambungan jalannya, yang tidak rata, yang jalannya itu banyak tambalan, itu enak mobil ini, itu buat keluarga tuh nyaman. Tapi ketika kita sudah masuk tol yang halus gitu ya, nah ini yang jadi masalah gitu. Ketika kita becek RPM tinggi, pas nyalip belok-belok tentu limbung ya, mobilnya lebih limbung dibandingkan yang lain gitu. Makanya plus minus lah gitu. Terus setirnya Panther ini dia modelnya itu pakai circulating ball atau pakainya itu worm setir yang kayak truk-truk itu. Jadi rasa berkendara setirnya ini memang nggak sepresisi ketika kita pakai yang tipe rack and pinion gitu ya, kayak Pajero, Fortuner itu kan dia langsung rack pinion gitu. Tapi ini ketika kita ngantem lubang itu nggak kerasa di setir gitu. Jadi getaran roda atau roda ngantem jalan-jalan berlubang itu setirnya bener-bener nggak ada kerasanya gitu. Nah itu efeknya gitu teman-teman. Jadi setirnya enteng ringan, kemudian nggak sensitif banget. Jadi kalau dibelok-belokkan banyak seperti ini nih, mobilnya masih agak lurus aja gitu, nggak ngaruh banget gitu loh. Beda dengan yang pakai rack and pinion itu digoyang sedikit ya dia langsung ikut gitu. Nah, ini terus berikutnya lagi kaki-kaki Panther ini karena saking nyamannya ngantem jalan jelek ini, enak-enak aja nih sambungan jalan ini kan jalannya rusak ya, kita hajar aja. Itu otomatis karet-karet dan link-link yang ada di kaki-kaki Panther ini ya cepet aus gitu. Itu efeknya. Sebenarnya ketika kita melewati jalan jelek ya ngerem lah gitu, jangan dihajar-hajar aja. Mentang-mentang Panther itu enak suspensinya, jadi jalan jelek hajar aja ya nanti cepet rusak kaki-kakinya, cepet oblak gitu loh. Jadi setirnya nanti lama-lama jadi oblak gitu. Memang nggak bunyi Panthernya ini, suara kaki-kaki itu jarang banget ya. Panther tuh sampai suara klotak kayak Innova ataupun kayak yang sering klotak itu ya Avanza lah gitu ya. Innova nggak terlalu, tapi kalau Avanza biasanya klotak. Ini kalau Panther itu udah nggak ada kayak gitu-gitunya. Kalau sampai ketemu Panther yang glodek klotak, wah wih bener-bener yang rawat kurang banget itu pokoknya, kurang pas gitu ya. Panther itu bener-bener kakinya itu nyaman, enak, empuk, tapi limbung udah pasti itu limbung. Jadi kalau untuk kota-kota, kemudian jalan-jalan provinsi, kemudian desa-desa yang jalannya nggak mendukung untuk mobil-mobil yang lain, ini jagonya, ini rajanya diesel. Nah ini cuma sekarang cari solar itu sulit, nggak semudah mungkin beberapa kota itu nggak mudah nyari solarnya. Itu yang jadi kendala juga, karena akhirnya ketika kita pakai deck ya nggak irit lagi, bahan bakar jadi mahal juga karena per liternya kan mahal gitu. Terus berikutnya lagi kita ngomongin apa yang ada di dalam mobil ini. Jadi mobil ini memang bener-bener nggak ada elektronik yang seperti mobil-mobil canggih zaman sekarang ya, atau bahkan mungkin mobil yang kita samakan lah 2017-2018 umpamanya nih. Mobil yang tahun segitu untuk ukuran Innova, kemudian Pajero, Fortuner udah wah luar biasa canggih ya. Tapi mobil ini kan yo gitu, semua fiturnya tuh bener-bener old school. Waduh, zaman dahulu kala gitu. Aku lupa ini mobil tahun berapa ya, karena konfirmasi beliaunya itu belinya 2017 tuh belinya atau tahun mobilnya ya. Ini 2018 bener, mobilnya 2018 bener. Jadi kalau kita bandingkan dengan itu, teknologinya bener-bener wah bener-bener jauh banget gitu loh perbandingannya. Kita bisa bandingkan Pajero 2018 sudah pakai pengereman EBD, EPS, segala macam sistem pengereman sudah ada di situ. Kemudian Fortuner juga sama, Innova juga sudah common rail segala macamnya, ribbon gitu kan. 2018 itu kan lawannya ini ribbon. Nah ini masih kayak gini-gini aja nih, elektriknya normal standar biasa aja,
kemudian kekedapan mesin juga enggak seperti lawannya, kemudian remnya juga ini bener-bener manual ya, cuma ada booster rem, kemudian ada master rem, udah gitu dok, sama piringan roda depan, sama tromol bagian belakang, rem tangan tarik krek, wah nggak ada elektroniknya babar blas. Jadi ketika teman-teman pacu di jalan yang licin, jalan raya, yaitu sangat-sangat bahaya sekali, karena ketika itu ngelok remnya ya, karena nggak ada ABS-nya ya bisa meluncur mobilnya dengan kemana arah mobil itu tidak bisa dikendalikan gitu. Nah itu cuma kelemahannya itu aja sih Panther menurut saya kan. 2018 itu lawannya udah wow luar biasa. Panther masih bener-bener menjaga kualitas zaman dulu. Dashboardnya nggak ada empuk-empuknya babar blas. Ini door trim juga sama, suara mesin masuk gitu ya. Tapi ya karena kelemahan, kekurangan Panther adalah seperti itu jadi salah satu kelebihan di saat ini. Karena apa? Karena yaitu tadi minim perawatan, kalaupun ada kerusakan biaya tidak mahal, pakai solar busuk oke, pakai deck oke, pakai pokoknya solar busuk pun oke gitu, nggak ada kendala di mesinnya. Terus jalan-jalan rusak di pedesaan, jalan-jalan ancur, ambiar, itu aman-aman aja, kita hajar-hajar aja. Terus perbaikan di injektornya murah, injektornya nggak mahal, bos pomnya ya nggak terlalu mahal. Ini kalau sudah ngobos, linernya bisa dibalik gitu ya, tanpa harus ganti liner, cuma ganti ring sehernya aja, mamanya atau pistonnya aja, standar gitu kan. Jadi bener-bener perawatannya mungkin kalau saya pikir-pikir itu lebih murahan Panther dibandingkan kita harus bongkar Avanza dengan part yang ori gitu. Jadi kalau kita melihara Panther itu biasanya lebih murah melihara Panther dibandingkan melihara Avanza. Tapi untuk zaman saiki sekarang ya sepertinya ya ketinggalan zaman sih untuk teknologi yang ada di mobil ini ya, nggak di mesinnya, di mobilnya juga. Jadi secara keseluruhan baik mesin, pengereman, elektrikal, kemudian apa ya interior gini udah bener-bener mempertahankan mobil zaman dulu kala. Ayo mas, sekarang kita ke depan. Ini rasanya Panther tuh seperti ini. Nanti kita di depan kita lakukan pengolongan. Itu ada rembesan-rembesan atau mulai bocor-bocor lagi atau enggak. Ini jalannya kan jelek, kita ke desa-desa ya, karena Panther ya seperti ini. AC oke, masih dingin sih AC-nya. Kalau Panther AC-nya dingin banget ya. Kenapa kok AC Panther dingin? Itu salah satu pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab, itu karena kompresor AC-nya gede. Ya sama aja kalau teman-teman tuh AC rumah mungkin PK-nya kecil gitu kan, ruangannya besar, jadi memang lama untuk dinginnya. Tapi Panther ini PK-nya gede gitu, dinamo kompresor AC-nya tuh gede banget gitu. Jadi memang dingin banget AC-nya kalau untuk sebuah Panther gitu. Ya mas, ke depan suaranya ngerong gitu guys. Nggak ada siulan turbo karena ini masih standar ya. Ini kita mau ngecek kebocoran di bagian bawah nih, di pinggir jalan. Dan kelemahan salah satu Panther selain suaranya yang masuk ke dalam kabin, ini getarannya nih, lihat nih. Pakai tak ya? Ini getarannya goyang gini nih. Getaran mesinnya tuh masuk ke dalam ya. Nih goyang. Ini juga goyang ya. Ini goyangnya jadi kenceng, tapi karena kameranya ada stabilizernya jadi nggak terlalu kelihatan. Yuk sekarang kita lihat bagian bawahnya dulu. Oke mas. Asik. Ada nggak? Ya ini bocor ya.
mudah ini ya. Nih AC-nya kayak gini nih. Ada mepol, wes tutup nih. Alhamdulillah nggak ada bocor, tapi tinggal sampai rumah nanti kita cek ulang lagi untuk kedua untuk memastikan kondisinya memang bener-bener nggak ada kendala lagi ya sebelum kita bawa ke Jakarta. Nah ini ya, Panther ini tebel bodinya, tuh longgarnya segini nih. Oh kalau kita masuk ke dalam nih, aduh sebentar. Ya, longgarnya luar biasa loh ya. Tuh. Longgarnya luar biasa, joknya kulit nih. AC-nya double-nya di belakang sini nih, AC-nya double-nya. Oh. Ini ada ininya juga untuk sandaran tangannya. Joknya kulit, luas, wis aman ini. Kayak naik apa ya, naik kapal, naik bus gitu, gede banget, longgar. Emang mobil hampir bisa mengakomodasi keperluan dari teman-teman yang cari mobil ya kalau Panther ya. Ya irit, kemudian apa namanya luas, servisnya ringan, gampang perawatannya, mobilnya bandel gitu kan. Ya tapi semua itu balik lagi ke keperluan masing-masing. Apabila pengen kesafetyan, keamanan ya tentu kalau menurut saya Panther ini bener-bener airbag aja tidak ada ya. Walaupun mobilnya 2018 tapi airbag tidak ada, ABS remnya nggak ada, ya bener-bener mobil konvensional yang disiapkan untuk segala medan tanpa ada kendala karena minim elektrikal. Gitu yuk, sekarang kita jalan lagi. Ayo masih. Oke, kita sudah sampai di rumah dan kita mau cek kondisinya. Kalau memang sudah ready semuanya ya kita akan antar unitnya ke Bekasi, Cikarang ya. Dan salah satu kelebihan dari mesin Panther ini adalah dia tidak pakai timing belt. Jadi dia pakainya timing gear, pakainya gigi. Selama penggantian oli yang rutin, olinya nggak palsu, olinya pakai yang bagus, insya Allah mesinnya itu awet berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah itulah kelebihannya. Tapi kalau mobil mobil keluarga seperti ini yang diesel rata-rata itu pakai timing belt. Contoh Mitsubishi Kuda itu yang diesel ya pakai timing belt. Kemudian ada Innova itu ya pakai timing belt. Kalau putus timing beltnya ya biasanya klepnya pada mentok ya, kemudian harus biayanya lebih mahal lagi. Kemudian ada Pajero yang all atau di bawah 2015 itu semuanya pakai timing belt. Kemudian L300 minibus pickup ya sama, itu pakai timing belt karena itu mesinnya sama seperti Kuda diesel. Terus berikutnya lagi ada Fortuner yang belum VRZ alias yang VNT kayak gitu-gitu, itu ke bawah itu semuanya pakai timing belt. Jadi mesin diesel yang dia pakai gear, jadi tidak mikirin kalau putus gimana ya, ini mesinnya Panther gitu. Makanya dia disebutnya lebih bandel gitu. Kalau teman-teman pakai diesel yang di luar Panther itu harus mikirin timing belt. Kalau timing beltnya putus ya nabrak, kayak Everest segala macam itu sama, putus nabrak. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.